Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ni Irma Siti Rohma dengan NIM 22010104. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Asesmen Individu Teknik MTes yang diampu oleh Bapak Reza Pahlevi dan Ibu Ida Wisdawati M. Hum. Nah, baik. Jadi di sini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai angket, observasi, dan wawancara. Yang pertama, saya akan membahas mengenai angket. Nah, jadi angket ini tuh merupakan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang berupa pertanyaan atau pertanyaan yang diberikan kepada responden. Nah, yang dimana data dari hasil angket tersebut dapat membantu konselor dalam memberikan layanan informasi dan pengambilan keputusan yang tepat. Adapun jenis angket terdiri dari 3. Yang pertama ada angket terbuka. Angket terbuka ini tuh merupakan pertanyaan atau pernyataan terbuka. Jadi memberikan kebebasan kepada responden untuk menjawab dan memberikan pendapat sesuai dengan keinginannya. Misalnya pertanyaannya tuh, apakah Anda menyukai olahraga badminton? Jadi dia tuh jawabannya memberikan alasannya kenapa dia menyukai badminton atau kenapa dia tidak menyukai olahraga badminton tersebut. Kemudian yang kedua ada angket tertutup. Jadi pertanyaan atau pernyataannya tuh tertutup, tidak memberikan kebebasan kepada responden. Misalkan pertanyaannya tuh, apakah Anda menyukai olahraga badminton? Dan untuk jawabannya tuh hanya iya atau tidak. Kemudian yang terakhir ada angket semi terbuka. Jadi ini tuh merupakan kombinasi antara angket terbuka dan angket tertutup. Contohnya, apakah Anda menyukai bidang olahraga badminton? Maka untuk jawabannya tuh misalkan ya, berarti disertakan dengan alasannya kenapa dia menyukai bidang olahraga tersebut. Nah, materi yang kedua ada observasi. Observasi ini tuh merupakan salah satu teknik asesmen MTes yang berupa proses pengumpulan data melalui pengamatan dengan menggunakan alat panca indera. Nah, observasi ini tuh bertujuan untuk menghimpun data atau informasi mengenai perilaku siswa, proses bimbingan, interaksi komponen yang terdapat dalam suatu program maupun situasi-situasi lain yang sedang dihadapi. Adapun jenis-jenis observasi. Nah, jenis observasi ini tuh terdiri dari 2. Yang pertama ada observasi partisipasi, yaitu jenis observasi ini tuh yang dimana pengamat ikut terjun secara langsung atau berpartisipasi ke dalam situasi atau kegiatan yang diobservasi. Kemudian yang kedua ada observasi non-partisipasi. Nah, jadi observasi ini tuh pengamatnya tuh tidak terjun secara langsung pada situasi atau kegiatan, melainkan melakukan pengamatan dengan memperhatikan secara mendetail pada kegiatan atau situasi yang tengah berlangsung. Nah, observasi juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Yang pertama, kelebihannya dapat menggunakan alat yang relatif terjangkau, mudah dan murah, serta dapat mengefisienkan waktu. Nah, observasi juga dapat melakukan penelitian secara serentak dan mendapat hasil yang relatif akurat. Kemudian ada kelemahan dalam metode observasi. Yang pertama, terdapat peristiwa yang tidak bisa terlihat dalam observasi, seperti perilaku yang seringkali terkesan tidak natural atau bisa dibuat-buat karena terpengaruh oleh penelitian lain. Terkadang penelitiannya juga dapat dianggap kaku, kurang alami, dan cenderung dibuat-buat.
Nah, jadi saya sekarang akan membahas materi yang terakhir, yaitu pedoman wawancara. Nah, jadi pedoman wawancara merupakan sebuah alat atau media yang biasanya digunakan untuk membantu proses wawancara dengan seorang responden. Nah, biasanya pedoman wawancara ini tuh berisi daftar pertanyaan atau topik apa yang akan dibahas dalam wawancara. Kemudian, wawancara juga memiliki tujuan, yaitu untuk mengumpulkan informasi secara lengkap dan akurat. Nah, nanti seorang pewawancara yang baik akan membuat pertanyaan yang menarik sebelum wawancara dimulai. Pertanyaannya tuh dapat bersifat pertanyaan terbuka. Kemudian ada contoh instrumen pedoman wawancara. Yang pertama ada daftar pertanyaan. Nah, dalam daftar pertanyaan ini tuh kita harus menyesuaikan sebuah pertanyaan kepada siapa kita akan mengajukan pertanyaannya. Nah, biasanya kepada guru, siswa, kepala sekolah, atau pihak sekolah lainnya. Kemudian yang kedua ada lembar observasi. Nah, jadi dalam lembar observasi wawancara ini tuh merupakan mencatat aspek apa yang dilihat pada saat wawancara berlangsung. Nah, selain itu, lembar wawancara juga dapat digunakan untuk mengamati sebuah kondisi, perilaku, maupun suatu benda yang sedang diamati. Kemudian yang ketiga ada lembar validasi. Nah, dalam pedoman wawancara, lembar validasi ini tuh merupakan alat yang digunakan dalam penelitian yang dapat dipercaya dalam lembar validasi ini. Nah, biasanya tuh berisi berbagai macam pertanyaan seperti kesesuaian instrumen dengan apa yang diteliti atau diwawancarai. Sekian pemaparan materi mengenai angket, wawancara, dan observasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.